A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami Allah menjadikan orang-orang zalim atas orang zalim yang lain sebagai teman, ya, atas apa yang telah mereka usahakan. Qala Sa'id an Qatadah fi tafsiriha, berkata Imam Sa'id dari Imam Qatadah tentang tafsir ayat ini, innama yuwallallahu an-nasa bi'a'malihim, sesungguhnya Allah telah membuat loyalitas antar sesama manusia sesuai dengan profesinya masing-masing. Jadi Allah telah menjadikan teman itu ya sesuai dengan perilaku perbuatan mereka. Fal mu'min waliyul mu'min, maka orang-orang mukmin loyalitasnya, kesepakatannya sesama orang mukmin. Aina kana wa haitsu kana, di mana saja berada, kapan saja berada, orang mukmin kumpulannya dengan orang mukmin. Wal kafiru waliyul kafir, orang-orang kafir ya mereka loyalitasnya juga sama-sama orang kafir. Aina ma kana wa haitsu ma kana. Walaisal imanu bitamanni wala bitahalli. Iman itu tidak dengan angan-angan, tidak pula dengan sikap manis-manis semata. Tetapi bahwa iman itu adalah dengan perilaku dan perbuatan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Itulah iman. Wakhtarahu Ibnu Jaririn, dan memilihkan Imam Ibnu Jarir. Wa qala Muammar an Qatadah fi tafsiril ayati, berkata Imam Muammar dari Imam Qatadah dalam tafsir ayat ini, yuwallallahu ba'dadz zalimina ba'dhan fin nari yattabi'u ba'dhum ba'dhan. Sebagian orang zalim mereka menjadikan teman dengan sesama orang zalim, artinya saling mengajak masuk ke dalam neraka. Sebagian mengikuti pada sebagian yang lain. Jadi orang-orang zalim mengajak sesama orang zalim untuk bersama-sama masuk ke dalam neraka. Ya, misal ya, yuk kita ngumpul-ngumpul, yuk kita minum-minum, yuk sesudah minum-minum ngapain lah gitu ya, hal-hal yang sifatnya kemaksiatan. Yang diajak mau, itu berarti orang zalim sedang ya mengajak teman terhadap sesama orang zalim. Kalau orang-orang mukmin tentu ajakannya adalah terkait dengan keimanan. Bapak-bapak diberitahukan bahwa selesai sholat isya nanti diundang tahlilan di kediaman almarhum anu. Nah itu berarti ajakannya kebaik, undangannya undangan tahlilan. Tahlilan itu berarti membaca kalimat tahlil, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selesai pulang bawa berkah, masya Allah. Ya. Jalannya pada pelan gitu. Jalannya itu datangnya pelan, tapi ntar pulangnya cepat-cepat. Emang ngapain? Berkatnya biar cepat sampai rumah. Itu ajakan orang mukmin ya. Nah, yang diundang ya, orang mukmin dalam kebaikan ya di tempat-tempat kebaikan ya. Mana mungkin ngajak ngundang tahlilan di tempat remang-remang, kan nggak mungkin ya. Undangan tahlilan ya di masjid, di majelis-majelis tahlim. Nah ini namanya wallallahul mu'min alal mu'min. Allah membuat loyalitas orang mukmin terhadap sesama orang mukmin.
ajakan orang mukmin menuju kepada kebaikan, ya. Ajakan orang-orang zalim menuju kepada hal-hal yang tidak baik, ya. Ya. Orang beriman menjabat, maka berupaya keadilan itu merata dalam posisi jabatannya. Tapi orang zalim ketika menjabat, maka kezalimannya juga supaya merata. Makanya begitu dicopot semua, ditangkap semua. Nah, kan gitu ya. Bener gak tuh? Kemarin kan pada dicopot itu ya. Sudah copot ditangkapin ya. Masya Allah. Mobilnya udah 33. Ya. Ya Allah. Mobilnya 33 mobil ya. Belum lahan itunya ya. Tanahnya, rumahnya ya. Belum ATM-nya. Masya Allah ya. Nah itu jadi sudah ada pasangannya masing-masing ya. Ada pasangannya masing-masing. Maka kata Allah dalam surat At-Taubah dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkumpullah dengan orang-orang benar. Berkumpul dengan orang-orang benar. Ini kalau begini kan ini kelihatannya orang benar semua ini. Ya, ya, pakaiannya benar ya kan. Kain sarung, baju koko, pakai peci kan. Ya, ya. Nggak tahu kalau lagi di luar pengajian. Tapi setidaknya ini nampak kelihatan orang-orang benar. Jadi bertakwalah kamu kepada Allah dan berkumpullah dengan orang-orang benar supaya kita jadi orang benar. Rupanya memang oleh Allah sudah digerakkan ya. Ada tingkat loyalitas masing-masing. Orang kafir loyalitasnya orang kafir, orang dolim loyalitasnya orang dolim, orang mukmin loyalitasnya orang-orang mukmin. Maka apabila sesuatu yang sesungguhnya adalah amanah tetapi kemudian diciderai dengan kezaliman, maka nanti kepemimpinannya akan muncul kezaliman demi kezaliman. Karena Allah sudah menjelaskan ya, kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun, karena mereka punya usaha masing-masing ya. Punya usaha masing-masing. Wa qala Malik bin Dinar, dan berkata Imam Malik bin Dinar. Jadi tadi kata Imam Muammar bahwa orang zalim sedang mengajak ya, membangun loyalitas kepada orang zalim untuk bersama-sama masuk ke dalam neraka. Kata Imam Malik bin Dinar, qara'tu fiz Zaburi, aku membaca dalam penggalan kitab Zabur, inni antaqimu minal munafiqina bil munafiqina summa antaqimu minal munafiqina jami'an. Kata Allah dalam kitab Zabur, sesungguhnya aku membalas dari orang-orang munafik dengan cara-cara munafik ya. Jadi balasan orang munafik dengan kemunafikan. Sampai kata Allah dalam Al-Quran, basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima ya. Kasih kabar berita gembira kepada orang-orang munafik bahwasanya mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Siksaan yang pedih bahasanya kabar gembira ya Allah. Jadi ya, orang-orang munafik diberikan balasan dengan kemunafikan. Summa antaqimu minal munafiqina jami'an, kemudian aku akan membalas seluruh daripada orang-orang munafik. Wa dzalika fi kitabillahi qaulu ta'ala, maka inilah yang tertera dalam Al-Qur'an firman Allah, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun ya. Itu kata Imam Malik bin Dinar. Wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, berkata Imam Abdurrahman bin Zaid bin Aslam,
tentang ayat ini, sesungguhnya kami Allah menjadikan teman sebagian orang dolim terhadap orang dolim yang lain. Qala zalimil jinni wa zalimil insi, ya. Dikatakan oleh Imam Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, orang yang dolim dari bangsa jin itu akan bekerja sama dengan yang dolim dari bangsa manusia. Karena kembali kepada ayat yang di atas, yauma yahsyurhum jami'an, ya, hari di mana mereka semua dikumpulkan, bangsa jin dan manusia, ya, maka akan bertemu, ya, jin-jin yang beriman dan jin-jin yang berbuat dolim, yang kedolimannya itu ditularkan kepada manusia. Jadi bangsa jin yang dolim, bangsa manusia yang dolim, mereka membangun kerjasama. Dalam ayat lain Allah menyebutkan syayatinul jinni wal insi yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, ya. Setan dari bangsa jin, setan dari bangsa manusia, mereka membuat tipu daya terhadap orang-orang beriman supaya orang-orang beriman meninggalkan kebaikan demi kebaikan. Jadi dalam tafsiran ini lebih luas, yang disebut orang dolim itu tidak sekedar dari golongan manusia. Kemudian hadis dari Rasulullah SAW an Asim an Dzar an Ibni Mas'ud marfu'an, ya. Dari Imam Asim, dari Imam Dzar, dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, man a'ana zaliman sallallahu alaihi, kita tidak boleh mendekati orang-orang yang berbuat zalim, dan kita tidak boleh membantu terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Sebab kata Nabi, man a'ana zaliman sallatahu Allahu alaihi, siapa orang yang gemar membantu orang zalim, maka Allah akan menjadikan dia nanti akan dizalimi oleh orang lain, ya. Allah akan menjadikan ia itu orang zalim dan akan dizalimi oleh orang-orang yang zalim, ya. Maka ada salawat asyril, ya, zalimin bi zalimin itu kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat asyril, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya, wa ashghilidz zalimin bidz zalimin. Ya Allah, ya, salawat dan salam semoga sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, sibukkanlah orang zalim, ya, mengoreksi sesama orang zalim, ya. Orang zalim mengoreksi sesama orang zalim. Jadi yang ini ngomongnya begini, yang ini ngomongnya begini, tapi enggak ada selesai-selesainya, muter aja di situ tuh. Kayak kasus apa itu ijazah, ya. Kasus ijazah kan sampai sekarang kan muter aja ke rapi-rapi, ya. Padahal tinggal tunjukin doang. Nih buktinya asli, selesai. Iya. Nah itu, ya Allah, sibukkanlah orang zalim mengoreksi sesama orang zalim. Lah kita bagaimana yang tidak ingin berbuat zalim? Wa akhrijna min bainihim salimin. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kelompok mereka dengan selamat. Keluarkan dari perzaliman antara orang-orang yang berbuat zalim dengan selamat. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah itu namanya
salawat, mohon kepada Allah selamat dari perilaku orang-orang yang berbuat dolim. Wa qala ba'du syu'ara ma min yadin illa yadullahi fawqaha wa ma min yadin illa yadullahi fawqaha wa la zalimin illa sayubla bidzalimin. Dan tidak ada dari setiap tangan kecuali di atasnya adalah tangan Allah. Tidak ada kekuasaan dari setiap orang yang berkuasa kecuali di atasnya adalah kekuasaan Allah. Jadi kekuasaan di atas orang yang berkuasa adalah Allah. Penguasa di antara yang berkuasa adalah Allah. Wala zalimin, dan tidak ada orang berbuat zalim illa sayubla bidzalimin, kecuali dia akan diuji dengan perbuatan zalim dari orang lain. Maka kata Allah dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma, ya bani Adam inni haramtu dzulma, hai anak Adam, sesungguhnya aku Allah mengharamkan untuk diriku melakukan perbuatan zalim. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim antara satu dengan yang lain. Kesimpulannya apa ini ayat? Makna al-ayatil karimah kama wallaina haula'il khasirina minal insi tilka ta'ifati allati aghawathum minal jinni kadzalika naf'alu bidzzalimina nusallitu ba'dhum 'ala ba'din wa nuhliku ba'dhum 'ala ba'din wa nantaqimu min ba'dihim bi ba'din jazaa'an 'ala dzulmihim wa baghihim. Kesimpulannya bahwa orang-orang yang mereka telah berkolusi, telah membuat pertemanan dengan kelompok orang-orang yang berbuat zalim, baik itu kalangan bangsa jin ataupun kalangan manusia, maka pasti nanti akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika naf'alu bidzzalimina, maka demikianlah kami akan menjadikan orang-orang yang berbuat zalim itu nusallitu ba'dhum 'ala ba'din, kami akan berikan kekuasaan kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain, wa nuhliku ba'dhum 'ala ba'din, dan akan menciderai sebagian daripada sebagian yang lain, wa nantaqimu ba'dhum 'ala ba'din, dan kami nanti akan membalaskan atas sebagian dari sebagian yang lain, ala zulmihim wa baghihim wa bughyihim, atas kezaliman mereka dan sikap yang tidak baik dari perbuatan mereka. Jadi tadi saya sampaikan, kalau sesuatu yang baik itu diciderai dengan kezaliman, maka nanti akan muncul kezaliman yang lain. Kalau pertemanan A dengan B lalu kemudian diciderai dengan kezaliman karena satu jabatan, maka nanti satu saat B yang dizalimi, dia akan membuat rekayasa kapan waktunya untuk menciderai, mendolimi kepada A yang telah lebih dahulu mendolimi kepada dirinya. Nah itu yang terjadi seperti itu. Itulah sikap perilaku kehidupan manusia yang disebutkan oleh Allah, bahwa orang zalim akan berteman dengan sesama orang zalim, dan pasti suatu saat orang zalim itu, orang yang berkawan dengan orang zalim akan mendolimi kawannya, dan suatu saat bergantian mendolimi kepada kawan yang lain. Kalau dalam politik apa istilahnya? Tidak ada kawan abadi. Kalau dalam politik istilahnya tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi. Yang ada adalah kepentingan bersama.
Yang ada kepentingan bersama. Hari ini berseteru, besok lusa ngumpul bareng, duduk bareng dan sebagainya. Masya Allah. Jadi rupanya dalam Al-Quran sudah dijelaskan hal-hal yang seperti ini. Baik bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, ini penjelasan ayat pendek ya, surat Al-An'am ayat ke-129. Sampai di sini mungkin ada yang menambahkan, dipersilakan. Ya. Pertanyaan ya. Jadi gimana pendapat kita bahwasanya hampir semua pejabat kita itu berarti telah berbuat zalim ya. Kenapa? Karena janji sebelum menjabat dengan saat menjabat itu berbeda. Ya. Jawabannya bagaimana? Jawabannya lihat aja sendiri. Kalau kenyataannya begitu berarti telah melakukan perbuatan zalim. Tapi kalau kenyataannya tidak seperti itu berarti telah melaksanakan amanah. Maka ada yang zalim, ada yang amanah. Tinggal yang lebih banyak yang mana? Kira-kira banyakan mana? Yang zalim apa yang amanah? Pantas ya, nggak sejahtera ya. Iya, karena banyak yang zalim. Iya, omong-omong doang katanya. Baik, masih ada waktu, kita lanjutkan pada ayat yang ke-130. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Ya ma'syaral jinni, wahai sekalian bangsa jin, wal insi, dan sekalian bangsa manusia. Alam ya'tikum, bukankah telah datang kepada kalian rusulun, rasul-rasul, minkum, di antara kalian, yaqussuna, yang telah menyampaikan, alaikum, kepada kalian, ayati, ayat-ayatku Allah, wa yundirunakum, dan telah memberikan peringatan kepada kalian, liqa'a yaumikum hadha, pertemuan kalian, pertemuan hari ini bagi kalian, pertemuan kalian pada hari ini, yaitu hari akhirat. Qalu, mereka menjawab, syahidna, kami telah menyaksikan, ala anfusina, atas diri-diri kami, wa gharrathumul hayatud dunya, dan telah menipu kepada mereka kehidupan dunia, telah menipu kepada mereka kesenangan kehidupan dunia. Wa syahidu, dan mereka telah menyaksikan, ala anfusihim, atas diri mereka, annahum, bahwasanya mereka, kanu, adalah mereka, kafirina, sebagian ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini masih nyambung ya. Maka tadi zalimnya ada zalim bangsa jin, ada zalim bangsa manusia. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, hadza aidan mimma yaqra'allahu bihi kafiril jinni wal insi yaumal qiyamati. Ayat ini pula menjelaskan tentang teguran keras yang diberikan oleh Allah atas kekafiran bangsa jin dan manusia besok di hari kiamat. Haitsu yas'aluhum wa huwa a'lamu hal ballagathumur rusulu risalatihi ya. Dan telah sampai kepada mereka
bahwa mereka tahu apa-apa yang telah disampaikan risalah oleh para rasul kepada mereka. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum. Wahai bangsa jin dan manusia, mengapa kalian berbuat maksiat kepada Allah? Mengapa kalian menyimpang dari aturan-aturan Allah, padahal telah datang rasul-rasul kepada kalian? Di sini ayatnya bangsa jin dan manusia. Kalau manusia, ya, rasulnya jelas para nabi. Kalau bangsa jin ada rasulnya nggak kira-kira? Ya. Ada nggak rasul dari bangsa jin? Hah? Ya. Rasul itu hanya dari bangsa manusia. Ya. Jadi bangsa jin itu tidak ada rasul. Terus bangsa jin itu agamanya bagaimana? Bangsa jin agamanya mengikuti zaman Nabi dan Rasul itu ada. Misalnya bangsa jin yang hidup di zaman Nabi Ibrahim, maka berarti risalah ajaran agamanya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Musa, berarti bangsa jin ajarannya mengikuti risalah ajaran Nabi Musa. Zaman Nabi Isa begitu pula. Nah sekarang zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti ajaran bangsa jin mengikuti ajaran agama Islam. Jadi mereka diperintahkan sholat sebagaimana kita. Mereka diperintahkan sholat, mereka diperintahkan berzakat, mereka diperintahkan menikah dan yang lainnya. Ay min jumlatikum war rusulu minal insi faqat. Nah, ini dijelaskan rasul itu hanya dari kalangan manusia. Laisa minal jinni rusulun, bahwasanya tidak ada rasul dari bangsa jin. Kama nassa ala dzalika Mujahid wa Ibnu Juraij, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Mujahid dan juga Imam Ibnu Juraij, juga imam-imam yang lain. Minal a'immatis salaf wal khalaf, baik ulama-ulama zaman dahulu maupun ulama-ulama zaman sekarang. Jadi bangsa jin itu risalah agamanya zaman sekarang ini berarti mengikuti syariat agama Islam. Maka ada jin kafir, ada jin muslim, ya. Ada jin yang kafir, ada jin yang Islam. Nah, besok di akhirat, ya, orang itu akan mendapati sanksi atau mendapati hal sesuai dengan apa yang diperbuat saat di dunia. Kalau di dunianya orang-orang beriman, ahli ibadah, maka berarti mendapati kebaikan, kebahagiaan. Kalau yang kafir, yang ingkar kepada Allah, maka tentu akan mendapati sanksi siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mana dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Rasul itu hanya dari kalangan manusia, sementara bangsa jin tidak ada Rasul? Misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 163 sampai 165. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi sesudah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain. Sampai kepada ayat rusulam mubashirina wa mundirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Ya, rasul-rasul itu mubashirina wa mundirin, memberikan kabar berita gembira dan memberikan peringatan
supaya manusia tidak lagi beralasan sesudah datangnya rasul-rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada rasul dari bangsa jin. Nah, bangsa jin ngajinya kapan itu? Ya, kalau kita kan ngajinya jelas nih. Ya malam Ahad kita ngaji begini, baca Quran, belajar kitab yang lain gitu. Bangsa jin ngajinya bagaimana? Ngajinya nempel-nempel ngikut kita. Ya. Jadi kalau ada pengajian begini, ya, tadi dimulai ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, itu bangsa jin yang muslim lari ngikut ke kita. Ya. Jadi di sekitar kita ini ada ya, jamaah dari bangsa jin. Cuman aja kita nggak dikasih tahu. Kalau mata kita lihat, ya serem, ada yang matanya gede, merah, ya, ada yang rambutnya gimbal, ada yang bagaimana gitu. Jadi tidak ditampakkan oleh Allah. Itu bangsa jin ngajinya ya nempel-nempel sama kita. Pernah Rasulullah itu pulang malam pulang itu baju sama gamis sama sorbannya basah. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa gamismu basah, sorbanmu basah? Padahal kering, nggak hujan. Kata Rasul, aku baru pulang dari bangsa jin, di sana hujan. Jadi rupanya bekas basahnya masih nempel di sorbannya Rasulullah. Berarti bangsa manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, bangsa jin juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlaku taklif, berlaku ketentuan hukum baik itu bangsa jin maupun bangsa manusia. Kalau malaikat gimana malaikat? Malaikat mengikuti risalah Nabi apa enggak? Ya, enggak. Malaikat itu tuntunannya langsung dari Allah, dan malaikat itu tugasnya sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh Allah. Nah, kalau makhluk-makhluk yang lain misalnya binatang, itu kena nggak taklif syariat dari ajaran Islam? Kena syariat tidak, tetapi mendapati faidah baik iya. Sebab kalau kena syariat berarti kebo suruh sholat dong, kambing suruh sholat dong, kan begitu ya. Tetapi faidah kebaikan atas risalah ajaran Islam didapat oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Zaman dulu sebelum Islam, ya, membunuh binatang itu sesuka-suka. Ya bisa dicocol pakai tombak, ya bisa dikuliti dulu sebelum disembelih, ya. Kalau orang pingin sate buntut, ya potong doang buntutnya, binatangnya masih hidup. Tuh, zaman-zaman jahiliyah begitu. Ya. Tapi begitu syariat Islam datang, ya, ada tata cara dalam membunuh binatang. Ya. Binatang yang mau dikonsumsi untuk dimakan, cara membunuhnya adalah disembelih dengan pisau yang tajam, dengan cara-cara yang benar. Nah, ini berarti syariat Islam, ya, berimbas positif kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Cara membunuh binatang yang binatang itu tidak untuk dimakan sekalipun, itu ada tata caranya. Ya. La taqtulu binar, kata Rasulullah. Jangan kalian bunuh binatang itu dengan api. Wa huwa rabbun nar, karena Allah adalah pemilik api. Ya, misalnya kalau zaman dulu di kampung itu kalau ada semut banyak, kita bakar merang tuh, ya. Terus dibakar tuh semut, diberangus tuh. Nah, ternyata nggak boleh. Ya, jadi membunuh binatang dengan api nggak boleh. Ya. Bapak nangkap tikus, ya. Tikus masuk di keranjang, ya. Lalu bapak bakar, ya. Bikin bakar-bakaran terus dicemplungin di situ, nggak boleh, ya nggak boleh, karena itu namanya mendolimi makhluk. Ya. Jadi ada cara membunuh yang lebih baik. Nah, itu berarti
mendapati kebaikan dari syariat ajaran agama Islam. Jadi tidak otomatis mengikuti syariat Islam, tidak. Kemudian ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah juga berfirman, waja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitaba. Dan kami jadikan dari keluarga Nabi Ibrahim yaitu kenabian dan kitab. Fahasaran nubuwwata wal kitaba ba'da Ibrahim fi dzurriyyatihi. Maka membatasi tentang kenabian itu serta kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah sesudah daripada Nabi Ibrahim alaihis salam. Ya. Kitab yang wajib kita imani berapa? 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ini turun sebelum Nabi Ibrahim apa sesudah Nabi Ibrahim? Semuanya sesudah Nabi Ibrahim. Berarti benar ya bahwa kenabian dan kitab diturunkan oleh Allah sesudah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Walam yaqul ahadun minan nasi anna an-nubuwwata kanat fil jinni qabla Ibrahim al-Khalil. Dan tidak ada dan janganlah kamu ucapkan ya satu orang pun dari siapapun bahwa kenabian ada dari bangsa jin sebelum Nabi Ibrahim, nggak ada. Nggak ada. Ya. Karena semuanya para nabi dan para rasul itu dari golongan manusia. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa annahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Dan aku tidak aku turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Ya, tidak aku turunkan sebelum kamu wahai Nabi Muhammad para rasul kecuali bahwa mereka itu makan dan mereka jalan-jalan juga di pasar. Jadi ciri Nabi dan Rasul ya, mereka makan, mereka juga belanja makanan ke pasar. Nah, kalau doyan makan, belanja ke pasar berarti manusia. Nah, kalau manusia berarti tidak ada Rasul dari bangsa jin. Apalagi kemudian diangkat menjadi Tuhan. Ya. Ya, masa Tuhan makan, masa Tuhan jalan-jalan di pasar. Nah, berarti para nabi dan para rasul itu dari keturunan manusia. Ada ayat panjang tentang bangsa jin ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Ada dalam surat Al-Ahqaf ya, dijelaskan begini. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qada wallaw ila qaumihim mundirin. Wa idh sarafna ilaika, dan ketika kami menghadapkan kepadamu wahai Nabi Muhammad nafaron segolongan minal jinni dari bangsa jin yastami'una al-Qur'ana, mereka mendengarkan Al-Qur'an. Falamma hadaruhu, maka ketika mereka hadir di hadapan Nabi, qalu, mereka mengatakan ansitu, diam dan dengarkan. Ya, ada bacaan ayat-ayat dari Allah. Falamma qada, maka ketika mereka telah selesai mendengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an, wallau, mereka kembali ila qaumihim, kepada kaum mereka, mundirina, dengan memberikan peringatan kepada kaumnya. Qalu, mereka berkata, ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Mereka berkata, hai kaumku, yaitu kaum dari bangsa jin, inna sami'na kitaban, sesungguhnya kami telah mendengar kitab suci Al-Qur'an,
unzila min ba'di Musa, yang diturunkan sesudah Nabi Musa, musaddiqan lima baina yadayhi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim, yang membenarkan atas apa yang ada dalam kitab itu dan memberikan petunjuk menuju kepada kebenaran dan jalan yang lurus. Maka bangsa jin ini, pemimpin-pemimpin bangsa jin, mereka mengatakan, ayo mari kita ikuti daripada risalah kitab suci Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti bangsa jin ya syariatnya mengikuti ajaran agama Islam. Maka ketika bangsa jin ataupun bangsa manusia mereka keluar dari aturan-aturan ajaran agama Islam, mereka berarti nanti akan mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan apa yang kita dengar menjadi pelajaran ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.